Pemirsa Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Keharusan capaian target 70% vaksinasi COVID-19 pada akhir Desember membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya keras melakukan percepatan vaksinasi. Dan data terakhir menyebutkan kota Banjarbaru menjadi satu-satunya di Kalsel yang berhasil mencapai target tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel mengaku ketersediaan vaksin di Kalsel sangat mencukupi. Untuk itu, pemerintah provinsi akan menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait untuk memantapkan waktu yang tersisa ini. Apalagi kondisi landai COVID-19 harusnya dimanfaatkan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggenjot strategi vaksinasi guna mengejar target 70% dari populasi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Ini dalam upaya membentuk kekebalan masyarakat yang diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi M. Muslim menyebutkan, dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, hanya kota Banjarbaru yang sementara ini berhasil mencapai target di atas 70% vaksinasi. Disusul Tanah Bumbu 68%, sementara kabupaten kota lainnya di angka 40%. Kecuali Kabupaten Banjar masih berada pada angka di atas 28%. Muslim mengaku ketersediaan vaksin di Kalimantan Selatan sangat mencukupi. Untuk itu, pemerintah provinsi akan menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait untuk memantapkan waktu yang tersisa ini, apalagi kondisi landai COVID-19 harusnya dimanfaatkan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi. Upaya-upaya saat ini sedang kita bicarakan terus, ya. Kami juga turun, ya, bersama-sama kawan-kawan TNI, kepolisian, BIN, ya, untuk membantu kawan-kawan di daerah. Vaksin cukup, ya, vaksin cukup. Jika nanti vaksinatornya ada kekurangan di satu tempat yang lain, kita akan dukungan di sana. Terkait suntikan ketiga atau booster bagi masyarakat umum di awal tahun 2022, Muslim menegaskan untuk Kalsel belum ada wacana tersebut, mengingat kebijakan vaksinasi adalah tergantung keputusan pemerintah pusat. Namun kalau memang ada, pemerintah provinsi siap melaksanakannya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan terus melaksanakan sebaran pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Supaya capaian pemberian suntikan vaksin COVID-19 di angka 70% hingga akhir tahun dapat tercapai di daerah ini. Sementara itu pula, pemirsa, upaya pemerintah Kabupaten Banjar mengejar target 70% vaksinasi di akhir Desember ini mulai menampakkan grafik kenaikan. Beragam cara guna menarik masyarakat dilakukan. Di antaranya dengan door prize umroh untuk 5 pemenang apabila target telah tercapai. Mengambil tempat di kampus Fakultas Pertanian Universitas Lambu Mangkurat OLM di Kota Banjarbaru, Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan melaksanakan sebaran pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, dengan gelaran vaksinasi Goes to Campus. Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka PTM secara terbatas, juga dilakukan sebagai salah satu upaya dukungan Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan agar capaian pemberian suntikan vaksin COVID-19 di angka 70% hingga akhir tahun dapat tercapai di provinsi ini. Menurut pimpinan Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan, Brigjen Polisi Heri Armanto, pihaknya terus bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait dalam pemberian dosis vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat supaya apa yang diinginkan pemerintah pusat tercapai, yakni terciptanya herd immunity. Untuk hari ini di sini kita melaksanakan sekitar 250-an dosis yang sudah kita koordinasikan terlebih dahulu oleh pihak dekan universitas. Ini dikhususkan untuk mahasiswa saja atau ada masyarakat juga, Pak? Yang di sini selain mahasiswa juga kita ajak masyarakat, di tempat-tempat lain juga kita menyasar seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalsel. Sekali lagi, karena Kalsel masih di bawah 70% capaiannya, oleh karena itu kita kejar terus bersama seluruh stakeholder terkait. Support untuk keberlangsungan itu, ya, karena syarat mahasiswa untuk mengikuti kuliah tatap muka harus minimal vaksin 1.
Dan yang tidak kalah pentingnya, kami di Fakultas Pertanian juga sudah memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi mahasiswa yang masuk ke gedung utama itu harus men-scan. Harapannya nanti kami sudah sampaikan ke Kepala Bin Daerah bahwa tahun depan kemungkinan akan bertambah lagi jumlah mahasiswanya, dan nanti dari jumlah mahasiswa yang masuk itu kita akan data kembali dan kita akan laporkan, mudah-mudahan masih ada dukungan untuk vaksinasi. Dari Banjarbaru, Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Gerakan vaksinasi massal makin masif dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Terlebih dengan keluarnya instruksi Bupati Banjar yang meminta seluruh jajaran kecamatan, lurah dan kepala desa, Dinas PMD serta TNI dan Polri saling bekerja sama meningkatkan angka capaian vaksinasi. Hasilnya cakupan vaksinasi yang sebelumnya berada di angka 23,8% merangkak naik menjadi 33%, atau ada kenaikan 9% lebih dalam waktu yang terbilang singkat. Kultur budaya dan sasaran vaksinasi yang tinggi dianggap sebagai faktor yang sangat mempengaruhi mengapa capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar tergolong rendah dibanding daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dia Udin menjelaskan, pihaknya memang sedang berjuang mencapai tujuan 70% capaian vaksinasi di akhir tahun ini. Dengan jumlah suntikan per hari mencapai 6.000 orang, diharapkan kecepatan yang ada bisa dipertahankan sehingga target tersebut mampu terkejar, apalagi dengan iming-iming hadiah umroh bagi masyarakat dari Bupati Banjar yang akan diundi jika vaksinasi mencapai 70%. Kita bisa menyuntik 6.000 sekarang. 6.000-an sekarang. 6.000 berkat instruksi Bupati dan hadiah umroh dari Bupati. Bupati kita menyiapkan 5 hadiah umroh apabila diundi ketika vaksinasi sudah mencapai 70%. Kemarin ada masukan dari pusat, jangan nunggu 70% lah, undi dulu 1 gitu lah, supaya ada semangatnya. Nah ini lagi dibicarakan dengan Bupati apakah mengikuti, karena pusat mengapresiasi ini langkah-langkah kita ini termasuk. Sementara itu terkait rilis BPKP Provinsi Kalsel mengenai serapan anggaran vaksinasi di Kabupaten Banjar hanya 3%, Dr. Dia mengakui ada kesalahan, yakni keterlambatan pengiriman data. Padahal realisasi serapan anggarannya di angka 64%. Namun hal itu sudah diklarifikasi sehingga tidak ada masalah lagi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor melepas 585 penugasan khusus tenaga kesehatan atau Gasus Nakes yang akan bertugas di 11 kabupaten di Kalsel. Penyebaran Gasus Nakes ini untuk mendukung agar setiap puskesmas, terutama di daerah terpencil, memiliki tenaga kesehatan serta dapat membantu penanganan COVID-19 dan pencapaian vaksinasi. Adapun formasi penugasan khusus terdiri dari tenaga bidan, perawat, gizi, dan kesehatan masyarakat. Sedikitnya 585 petugas khusus tenaga kesehatan atau Gasus Nakes menerima surat keputusan Gubernur Kalsel di halaman kantor Setda Provinsi di Banjarbaru. Penyerahan SK Gubernur dilakukan secara simbolis oleh Paman Birin didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M. Muslim. Daerah yang menjadi sebaran penempatan Gasus Nakes meliputi Kabupaten Banjar 42 orang, Barito Kuala 75 orang, Tapin 45 orang, Tanah Laut 57 orang, Hulu Sungai Selatan 69 orang, Hulu Sungai Utara 87 orang. Selanjutnya Balangan 9 orang dan Tanah Bumbu 43 orang. Dari jumlah tersebut, mereka yang masuk di daerah perkotaan sebanyak 18 orang, pedesaan sebanyak 388 orang, daerah terpencil 91 orang, dan daerah sangat terpencil 88 orang. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sahbirinor berpesan kepada Gasus Nakes tersebut agar dapat bekerja dengan baik dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya berpesan, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan ikhlas. Bekerja dalam rangka mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hidup kita ini hanya sekali. Mari kita gunakan mengabdi kepada Ilahi Rabbi, surga tujuan abadi. Anda bekerja hari ini sebagai apapun, dan khususnya hari ini yang Anda bekerja untuk bidang kesehatan. Sementara itu, Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kalsel Ahmad Yani menjelaskan, dengan adanya Permenkes RI ini untuk mengganti istilah yang dulunya tenaga pegawai tidak tetap menjadi penugasan khusus tenaga kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya penugasan khusus tenaga kesehatan ini diharapkan menyelesaikan permasalahan secara terintegrasi komprehensif di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi kalau tim itu 5-7 orang berdisiplin ilmu, kalau perorangan masing-masing provinsi. Penugasan khusus di kementerian dengan di provinsi. Jadi kalau di kementerian itu basisnya adalah Pasyankes, Puskesmas. Nah kalau kita di provinsi, walaupun kita membagi itu berdasarkan kriteria Puskesmas, ada yang perkotaan, pedesaan, kemudian terpencil, sangat terpencil, tapi kita menugaskan mereka, tenaga ini, 2 hari di Puskesmas, 4 hari di desa. Ini dalam rangka untuk mendukung program. Karena tadi yang sampaikan indikator kesehatan itu kan hanya 4 saja, yaitu menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting dengan angka kesakitan. Adapun formasi penugasan khusus terdiri dari tenaga bidan, perawat, gizi, dan kesehatan masyarakat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya mengenai Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga PRK MUI Pusat Dr. Haja Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin melaksanakan program nasional tes IPA bagi perempuan Indonesia di 34 provinsi. Targetnya 200 orang dapat diperiksa dalam program ini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga PRK Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat bersama Komisi PRK MUI Kalimantan Selatan, Kamis 9 Desember 2021, mengadakan kegiatan inspeksi visual asam asetat IPA tes di Banjarmasin. Kegiatan IPA tes ini mendapat dukungan Dinas Kesehatan Kalsel dan Basnas Pusat serta Provinsi. Pembukaannya dilakukan Sekda Provinsi Roy Rijali Anwar mewakili Gubernur. Juga dihadiri langsung Ketua Komisi PRK MUI Pusat, Dr. Haja Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, di satu hotel di Jalan Lambu Mangkurat, Banjarmasin. Pada acara pembukaan turut memberikan sambutan mewakili Ketua Umum MUI Provinsi, Profesor Dr. Ridani Fiji, dan dari Basnas Pusat diwakili Dr. Reza. Sementara itu, Ketua Komisi PRK MUI Pusat, Dr. Haja Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, dalam sambutannya sempat menyitir Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini kita dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu pentingnya acara ini untuk kita membangun generasi yang kuat dan sehat. Selain itu ikut menyampaikan penjelasan tentang deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim, Dr. Haji Bayu Wahyudi dari Lembaga Kesehatan MUI Pusat. Program Nasional Tes IPA bagi Perempuan Indonesia di 34 provinsi memilih tema Perempuan Indonesia Sehat, Generasi Saleh dan Kuat. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang keempat melaksanakan kegiatan ini. Usai pembukaan, rombongan Ketua Komisi PRK MUI Pusat langsung menuju klinik sehat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk bertemu langsung dan berdialog dengan para ibu yang akan melakukan tes IPA tersebut.
Targetnya 200 orang dapat diperiksa dalam program ini di Banjarmasin. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pagi aduh repot ngurusin suami ya, repot ngurusin anak. Jadi ngurusin dirinya enggak, padahal kalau ibunya sakit repot semuanya, repot bapak mah. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama Festival Rempah Nusantara Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Banjar TV.